Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 19 akan mempresentasikan materi mengenai pohon atau tree dalam matematika informatika untuk memenuhi tugas besar mata kuliah matematika informatika. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 19 yang terdiri dari saya sendiri, Triyanti Dwi Ariyanti, dan rekan saya Muhammad Kabilah Felindra Hermawan. Dalam materi pohon atau tree ini ada beberapa materi yang akan kami paparkan. Yang pertama yaitu mengenai definisi pohon, yang kedua mengenai sifat-sifat pohon, dan yang terakhir mengenai jenis-jenis pohon. Sebelum masuk ke materi, ada sedikit sejarah mengenai pohon, di mana pohon itu ditemukan pada tahun 1857 oleh seorang matematikawan Inggris bernama Arthur Cayley, digunakan untuk menghitung jumlah senyawa kimia. Dan pada akhirnya, pohon pun digunakan untuk menggambarkan hierarki, seperti pohon silsilah keluarga, struktur organisasi, organisasi pertandingan, dan lain-lain. Selanjutnya mengenai definisi pohon atau tree. Pohon atau tree merupakan sebuah graf yang mempunyai n buah titik. N dikurangi 1 rusuk dan tidak mempunyai lingkaran atau cycle free serta merupakan graf terhubung. Dari definisi tersebut didapat syarat yang harus dipenuhi dari suatu pohon, yaitu yang pertama merupakan graf terhubung dan yang kedua tidak memiliki sirkuit. Seperti pada gambar, ada dua contoh. Yang pertama itu bukan pohon karena ada cycle yang berbentuk segitiga, dan yang satunya lagi itu pohon karena tidak ada cycle dan N-nya itu 7, E-nya 6. Yang kedua mengenai sifat-sifat pohon atau tree. Teoremanya, misalkan G sama dengan F, E adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya N, maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekuivalen. Yang pertama, G adalah pohon. Yang kedua, setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. Yang ketiga, G terhubung dan memiliki M sama dengan N dikurangi 1 buah sisi. Yang keempat, G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N dikurangi 1 buah sisi. Dan yang terakhir ialah G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Selanjutnya mengenai jenis-jenis pohon atau tree. Yang pertama ada pohon berakar atau root tree. Pohon berakar adalah pohon yang sebuah simpulnya dijadikan akar dan setiap sisinya diberi arah sehingga menjauhi akar. Seperti gambar. Ini merupakan contoh pohon berakar. Ada istilah-istilah dalam pohon berakar. Ada anak, orang tua, lintasan, leluhur, keturunan, saudara kandung, akar, daun, simpul dalam, derajat, level, dan kedalaman. Dari gambar tersebut, ada beberapa yang bisa dinyatakan. Yang pertama yaitu simpul A merupakan orang tua dari simpul B, C, dan D. Yang kedua, simpul B, C, dan D adalah anak-anak dari A. Yang ketiga, lintasan dari A ke J hanya ada satu atau tunggal, yaitu HA, B, E, JI dengan panjang 3. Yang keempat, simpul E adalah saudara kandung dari F dan sebaliknya, karena E dan F memiliki orang tua yang sama, yaitu B. Yang kelima, degree atau derajat A sama dengan 3, derajat B sama dengan 2, dan derajat C sama dengan 0, dan derajat D sama dengan 1. Jadi derajat pohon di atas adalah 3 pohon tersebut. Yang keenam, simpul H, I, J, C, L, dan M adalah daun, karena simpul-simpul tersebut tidak memiliki anak. Yang ketujuh, simpul B, D, E, G, dan K adalah simpul dalam atau internal node atau internal vertex, karena simpul-simpul tersebut memiliki anak dan orang tua. Dan yang terakhir, pohon tersebut memiliki 4 tingkat. Selanjutnya, materinya akan disampaikan oleh rekan saya, Muhammad Kabilah. Baik, saya akan lanjutkan. Yang berikutnya yaitu pohon berakar terurut atau yang disebut ordered root tree. Pohon berurut berakar adalah pohon berakar yang diberi label berurut secara sistematis. Sistem itu disebut Universal Address System. Gambar pohon berurut berakar disebut lexicographic order. Contoh, pernyataan aritmatika A kurang B, C, X, D, tambah E. Dapat digambar dalam lexicographic berikut ini. Yang berikutnya itu pohon Mary.
Pohon meri merupakan pohon di mana akar dan setiap simpul dalamnya memiliki banyak M anak. Pohon meri yang akar dan setiap simpul dalamnya memiliki tepat M anak disebut pohon meri penuh. Sedangkan pohon meri yang memiliki M sama dengan dumeri disebut pohon biner. Menghitung jumlah simpul pohon meri penuh dinyatakan sebagai berikut. Jika bukan pohon meri penuh dinyatakan sebagai berikut. Yang berikutnya yaitu pohon merentang atau yang disebut spanning tree. Pohon merentang merupakan pohon dari subgraph G yang mencakup semua titik di G. Spanning tree ini diperoleh dengan cara menghilangkan sirkuit dalam graph tersebut. Istilah-istilah dalam pohon merentang. Cabang, branch, sisi pada pohon merentang. Tari hubung, chord link, komplement pohon, jumlah cabang ring, jumlah tari hubung meneliti, dan sirkuit fundamental. Menghitung jumlah cabang dan jumlah tari hubung digunakan rumus sebagai berikut. Jumlah cabang sama dengan N kurang 1, jumlah tari hubung sama dengan M kurang N plus 1, di mana N sama dengan simpul, M sama dengan sisi. Hubungan antara jumlah cabang, jumlah tari hubung, dan jumlah sisi graph dinyatakan sebagai berikut. Rank plus utility sama dengan jumlah sisi graph. Berikutnya itu pohon merentang minimum. Pohon merentang minimum merupakan pohon merentang yang berbobot minimum. Terdapat buah bobot algoritma yang dapat digunakan. Algoritma prim, pilih jarum yang berbobot minimum, masukkan ke dalam T. Yang kedua yaitu pilih jarum UV yang mempunyai bobot minimum dan persisian dengan simpul di T, tetapi UV tidak membentuk sirkuit di T, masukkan UV ke dalam T. Ketiga yaitu ulangi langkah 2 sebanyak 2 kali atau dengan ketat sampai telah memuat semua simpul pada graf. Jumlah angka seluruhnya di dalam algoritma prim adalah 1 plus N kurang 2 sama dengan N kurang 1 dengan N banyak simpul. Yang kedua yaitu algoritma Kruskal. Jalur-jalur pada graf diurutkan dari bobot yang terkecil hingga terbesar. 1. T masih kosong. 2. Pilih jalur UV dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di T. Tambahkan UV ke dalam T. Terakhir yaitu ulangi langkah 2 sebanyak N. Contoh, berapa bobot pohon merentang tersebut? Selesaikan dengan algoritma prim dan algoritma Kruskal. Penyelesaiannya yaitu A. Algoritma prim 10 plus 25 plus 15 plus 20 plus 35 sama dengan 105. Algoritma Kruskal sebagai berikut. Bobot pohon merentang minimum ini adalah 10 plus 25 plus 15 plus 20 plus 35 sama dengan 105. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata yang